Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memasuki pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran kedua. Dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu pertama, siswa mampu menjelaskan isi dan informasi dari sebuah teks, dan yang kedua mampu menemukan informasi penting dari sebuah teks. Nah, silahkan disimak videonya sampai habis ya. Materi menuliskan informasi teks narasi sejarah. Bagaimana cara menemukan informasi penting dalam sebuah teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus kita ikuti untuk bisa menemukan informasi penting tersebut. Yang pertama adalah membaca teks dengan seksama. Yang kedua, pahami setiap kalimat yang ada dalam teks. Yang ketiga, tentukan unsur pembangun 5W dan 1H dalam teks ya. Jadi maksud 5W di sini adalah dan 1H itu yang kita udah pelajari bersama. Yang 5W itu ada watch ya, ada who, ada where, ada when, dan ada why, serta satu hanya yaitu how ya. Nah, kita telah mempelajari pada beberapa waktu yang lalu. Yang keempat, tandai informasi tersebut. Dan yang kelima, tulislah informasi tersebut dengan bahasamu sendiri ya. Jadi anak-anak sekalian, jika kita ingin menuliskan informasi penting, maka kita harus mengetahui langkah-langkah tersebut. Nah, kita akan mengambil salah satu contoh teks cerita di mana kita bisa mengambil bagaimana cara menuliskan informasi pada teks tersebut. Nah, di sini ada sebuah teks cerita tentang Haji Samanhudi. Pada tahun 1911 terjadi peperangan yang tidak sehat antara pedagang Indonesia dan pedagang Tiongkok. Pedagang Indonesia mendapat tekanan dari Belanda, sedangkan pedagang Tiongkok justru mendapatkan perlindungan dari Belanda. Melihat keadaan yang tidak adil ini, akhirnya Haji Samanhudi mendirikan Syariat Dagang Islam di Solo. Organisasi ini hanya beranggotakan pedagang batik Solo. SDI atau Syarikat Dagang Islam mendapat sambutan luas dari masyarakat. Dalam waktu singkat, SDI sudah memiliki banyak cabang di luar kota Solo. Pada tahun 1912, nama Syarikat Dagang Islam diganti menjadi Syarikat Islam atau SI. Saat itu pula, Haji Samanhudi dipercaya untuk memimpin organisasi tersebut. Nah, anak soleha barusan itu adalah salah satu contoh teks narasi sejarah. Nah, kita akan mencari apa yang akan kita dapatkan dari informasi teks tersebut ya. Kita contoh soal pertanyaannya. Yang pertama, siapakah tokoh yang merintis berdirinya SDI? Dalam teks tersebut adalah Haji Samanhudi. Yang kedua, di mana pertama kalinya SDI berdiri? Dalam teks tersebut ya dituliskan bahwa berdirinya pertama kali SDI yaitu di kota Solo. Yang ketiga, pada tahun berapa SDI berganti nama menjadi nama SI atau Syarikat Islam? Di dalam teks ditulis pada tahun 1912 nama Syarikat Dagang Islam diganti menjadi Syarikat Islam. Yang keempat, bagaimana latar belakang berdirinya SDI?
Latar belakang berdirinya SDI terjadi karena peperangan tidak sehat antara pedagang Indonesia dan pedagang Tiongkok. Pedagang Indonesia mendapat tekanan dari Belanda, sedangkan pedagang Tiongkok justru mendapatkan perlindungan dari Belanda. Itu adalah latar belakang berdirinya SDI. Lalu yang kelima, siapa saja anggota SDI yang pertama kali didirikan? Yang pertama kali menjadi anggota SDI adalah pedagang batik Solo. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa menemukan atau menuliskan informasi penting pada teks narasi sejarah. Nah, dari penjelasan tadi kita sudah tahu bagaimana caranya untuk menemukan informasi penting dari sebuah teks narasi. Setelah ini, silahkan Ananda buka modulnya tema 7, subtema 2, pembelajaran kedua. Di sana ada sebuah teks tentang peristiwa proklamasi. Silahkan kalian baca teks tersebut, kemudian temukan minimal 5 informasi penting dari teks narasi bacaan tersebut. Setelah selesai, silahkan dipoto dan dikirimkan melalui GCR. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.